Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada para saudaraku muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga kita semua segenap keluarga, masyarakat semua, masyarakat Indonesia umumnya, semoga selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shalawat serta salam malah kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngaji pada kesempatan ini adalah tentang niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan dengan uraian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlil al-lafzi, analisis lafal. Man lam yubayyit asyama qabla al-fajr fala syiyama lahu. Aman lam yanwi asyama qabla al-fajr fayasikhu syiyamuhu. Siapa yang tidak meniat pada malam hari sebelum waktu fajar, maka puasanya tidak sah. Begitu juga orang yang tidak meniatkan puasanya di waktu sebelum fajar, maka puasanya adalah tidak sah. La syiyama liman lam yafriduhu minal an-nafyu ya'umu al-fardu an-nafla. Tidak ada puasa yang sah bagi orang yang tidak memfardunkan niat puasanya dari waktu malam. Artinya nafi di sini adalah nafi yang menunjukkan bahwa itu adalah berlaku untuk puasa fardu dan juga berlaku untuk puasa sunat. Puasa fardu dan puasa sunat kedua-duanya adalah niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Wujubu tabyidin niyatis shaumi bi iqaiha fi juz'in minal laili. Wajib bagi kita semua untuk berniat pada malam hari. Berniat pada malam hari, sebagian pada malam hari. Jadi niatnya bisa juga sebelum isya, habis buka langsung kita niat boleh. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hari sanati fardhulillahi ta'ala. Habis buka langsung kita niat untuk puasa Ramadan untuk hari berikutnya, besok juga boleh. Habis isya ketika sholat kita sudah selesai melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, habis sholat witir kemudian kita niat bersama-sama di masjid, di mushola atau tempat ibadah, tempat berjamaah. Itu adalah dalam rangka untuk menunjukkan supaya kita semua itu nanti tidak lupa dengan niat. Apabila kita lupa dengan niat, maka puasa kita tidak sah. Makanya ulama membuat aplikasi atau teknik atau taktik supaya semua para orang Islam yang mau puasa Ramadan supaya niatnya tidak lupa, maka setelah sholat witir maka dilaksanakan niat bersama-sama. Kemudian di sini qala Syafi'i wa Ahmadu la yajibu at-tabayyitu fi tatawwu'i wa yajibu fil fardi fi qasril hadisi alal fardi faqad duna naqli. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini sudah masuk ke pembahasan masalah hukum. Menurut imam fikih, imam fikih. Ini di sini begini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa niat pada malam hari di sholat pada puasa sunat itu tidak wajib. Tetapi niat puasa pada malam hari itu wajib, itu hanya ada di puasa fardu. Di puasa fardu, di dalam hadis yang singkat ini adalah menunjukkan fardu, yaitu puasa fardu saja, tidak untuk puasa sunat.
Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini keharusan untuk niat pada malam hari itu hanya berlaku di bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Jadi kalau puasa selain Ramadan itu tidak harus berniat pada malam hari. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu yasikhu shamu bi niyatin min fil laili wan nahari qabla zawali idza ta'alaqa bi zamanin muayyanin ka ramadana wa nadrin wa muayyanin wa nafli mutlaqan wastadalu bi qawli wa aqulu wa syurbu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal khaytul aswadi minal fajr summa atismu siyama ilal laili. Surat Al-Baqarah ayat 187. Artinya adalah kalau menurut Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, maka puasa dengan niat di malam hari sebelum waktu lingsir, waktu terbenamnya waktu lingsir di siang hari, itu puasanya sah apabila berhubungan dengan waktu yang tertentu seperti waktu Ramadan. Di sini ada nadar yang tertentu. Begitu juga puasa sunat secara mutlak ini adalah sah sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Ini diniat di situ, niat itu tetap sah. Umpama ini menurut Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, niat puasa Ramadan di pagi hari sebelum zuhur ya, jam 9 pagi hari di saat sholat duha, ini semuanya sah. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Abu Hanifah. Dengan dalil wa qulu wasyrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Artinya makan dan minumlah sehingga jelas bagimu, yaitu benang putih dari benang merah dari waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 187. Qalu faqad abahallahu ta'ala alaka wasyurba ilatul fajri summa marra bisiyami ba'da kalimatin ala sumalati litarahi fatasyur niyatu azimatan ba'dal fajri wala mukhalata wa hamalu hadal hadisa wa nahwu ala nafil fadilati au huwa nahyun an taqdim niyati ala laili. Artinya adalah di sini adalah maka Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Batas tidak boleh makan minum adalah terbit fajar. Kemudian setelah terbit fajar, kemudian diperintahkan kita semua untuk menahan diri yang namanya puasa. Setelah satu kata kita semua melaksanakan berniat, yaitu niat puasa Ramadan. Kemudian kita juga diperbolehkan untuk mengakhirkan niat sampai batas waktu, yaitu waktu fajar, waktu imsak. Kemudian niat itu adalah niat setelah apabila niat itu dilaksanakan setelah waktu fajar, setelah imsak, maka di situ tidak ada waktu lagi untuk bisa berniat. Dan ini adalah menunjukkan hadis ini adalah kandungan hadis ini dan hadis sejenisnya ini adalah menunjukkan hilangnya keutamaan dan melaksanakan niat. Jadi kalau niat kita semua harus dilakukan sebelum waktu imsak. Au huwa nahyun an taqdim niyati alalali, atau juga hal tersebut adalah larangan mendahulukan niat pada malam hari. Walau nawa qabla ghurubi syamsi ayasuma ghadan la yasikh. Apabila seseorang berpuasa, niat berpuasa sebelumnya terbenamnya matahari, sebelum terbenamnya matahari, kemudian ia berpuasa untuk hari berikutnya, hari depan, maksudnya hari besoknya, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di sini adalah qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenamnya matahari, sudah waktu maghrib, maka kita nanti buka disunatkan untuk berdoa
kemudian dilanjutkan supaya nanti tidak lupa, dilanjutkan adalah puasa Ramadan. Nama itu sumagodin an ardai fardhi Ramadan hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Itu dilaksanakan setelah waktu maghrib waktunya. Kemudian di sini adalah waqala Malikun wa ashabuhu, Imam Malik dan pengikut-pengikutnya berkata atau berpendapat idza nawa awwala lailatin min ramadana syama jamihi kafahu wa la yataju liyanatin likul yaumin wa yustahabu tajdidu wa faqad yasan alal haji wa rakaatil sholati fa inna kulla wahidin minha takfiyatun niyatin wahidatin. Hal tersebut adalah di sini menurut Imam Malik dan pengikut Imam Malik, apabila seseorang berniat pada awal malam dengan niat Ramadan, apabila ia berniat pada malam hari dengan dari bulan Ramadan dengan niat semua hari. Jadi umpama kalau Imam Malik dan pengikutnya ini niatnya begini, saya berpuasa 1 hari penuh di bulan ini mulai dari bulan pertama sampai selesai untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Imam Malik dan para sahabat-sahabatnya Imam Malik ini adalah cukup. Boleh cukup ya. Tidak, menurut Imam Malik dan pengikutnya tidak butuh setiap niat adalah pada malam hari. Dan di sini adalah disunahkan untuk memperbaharui niat-niat kita masing-masing. Untuk dikasihkan hal tersebut dikasihkan kepada haji dan kepada rakaat sholat. Apabila kita tertinggal 2 rakaat, maka setelah imam salam pada rakaat terakhir kita harus melanjutkan rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, dan seterusnya. Ini adalah Imam Malik, pendapatnya seperti itu. Wastadalu biqaulihi wa inna malikum limri'mana wa qalu wa hadha qarnawa jami'a syahri fa wajaba ayakuna lahu wa qayatu dzalika aidan bi adamin kita tatabu'i wa inna kita tatabu'i bi maradin aw haidin aw safarin wajib tajdidu 5 biar syahri. Artinya di sini adalah sebagai berikut ini artinya. Jadi setiap sesuatu itu harus disertai dengan niat. Para ulama mengatakan ini adalah niat semua bulan. Niat semua bulan adalah wajib. Maka niat semua bulan dalam 1 bulan berniat puasa adalah wajib. Itu adalah pendapatnya Imam Malik dan para sahabat-sahabatnya Imam Malik atau pengikutnya. Jadi di sini menurut pendapat Imam Malik, niat 1 bulan ini adalah hukumnya adalah wajib. Kemudian dengan tidak adanya keterputusan dalam berniat, berarti 1 bulan ini harus diniati secara lanjut, semuanya diniati sekali sudah cukup. Ini menurut Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Malik. Jadi di sini wama bimaradin fa in qata'a tatabu bimaradin aw haidin aw safarin wajib tajdidu 5 baqa min syahri. Apabila di sini adalah terputus ketika melaksanakan puasa Ramadan ada halangan, yaitu sakit atau haid atau bepergian, maka harus memperbaharui niat dari sesuatu hari yang belum terselesaikan dalam puasa. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua, yaitu pengikut Imam Syafi'i, wajib bagi kita semua di setiap malam kita semua wajib untuk melaksanakan niat puasa Ramadan pada hari besok karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat membahas niat. Batas niat adalah waktu imsak. Kalau kita puasa Ramadan khususnya adalah apabila kita niatnya adalah sebelum imsak, itu adalah semua waktu adalah boleh di malam hari, habis maghrib, habis isya, tengah malam, atau mungkin akhir malam sebelum ketika waktu sahur, itu malah yang paling utama adalah ketika waktu sahur. Jadi batasnya adalah batas imsak. Kalau niatnya itu adalah setelah waktu imsak,
Umpama kita niat sholat subuh baru kita niati sholat Ramadan, maka puasa Ramadan kita ini tidak sah karena sudah melewati batas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.